Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk membahas perkembangan kasus remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi tiba di Polres Jakarta Selatan pada Minggu sore. Arifatul menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus yang saat ini tengah terjadi. Arifatul menyebutkan pihaknya akan mendampingi A selama proses hukum. Sementara Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Itnal mengungkapkan kondisi A saat ini sudah mulai stabil. Pihak kepolisian akan melibatkan psikolog anak dan apsifor untuk memudahkan penyelidikan. Lebih jauh pihak kepolisian akan mendalami apa motifnya dengan psikiater. Sangat baik, tentu saja. Sudah menjadi mandat dan tugas kami untuk memastikan apakah anak tercukupi haknya dan terlindungi. Karena si A ini sedang dalam kondisi yang kurang baik gitu. Jadi kami memastikan bahwa si A ini benar-benar terpenuhi, ya, mungkin dampingan dari ahli gitu. Kemudian kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pastinya akan mendampingi selama proses yang akan dijalani oleh anak. Kondisi Ananda A ini ya sudah mulai stabil dari mulai hari kemarin. Sekarang dia sudah bisa diajak bicara, ya, menjawab pertanyaan, sudah bisa senyum, ya. Tadi juga sudah ngobrol dengan Bu Menteri, ya. Tentunya nanti pemeriksaan ini bertahap. Kita akan gunakan juga psikolog anak, ya, dari apsifor, kemudian juga sampai tahap mungkin ada pendalaman psikiater juga, ya, untuk mencari motif apa sampai yang bersangkutan melakukan. Padahal di keluarganya dia sangat disayang, dan tadi yang bersangkutan juga sangat sedih, menunjukkan rasa penyesalan yang sangat. Pemirsa, polisi masih mendalami apa motif remaja 14 tahun yang tega membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya sendiri di Jakarta Selatan. Namun dari hasil interogasi sementara, MAS mengaku mendapatkan bisikan yang meresahkan. Belum diketahui pasti apa motif remaja 14 tahun di Jakarta Selatan tega membunuh keluarganya sendiri, yaitu ayah dan neneknya. Sementara sang ibu selamat, namun masih dalam perawatan di rumah sakit akibat luka tusuk. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku anak berinisial MAS ini mengaku mendapat bisikan meresahkan. Namun, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung menepis dugaan motif dendam di balik pembunuhan mengerikan tersebut. Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Ya. Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami, ya. Oke. Awali dengan ada cekcok antara ibu. Enggak ada. Sementara belum ada, ya. Ini masih awal sekali rekan-rekan. Jadi biar rekan-rekan tahu awalnya dulu, ya, sehingga setelah lanjutnya nanti untuk pendalaman perkembangan kami akan update kembali, ya. Dari keterangan tetangga, tidak ada yang aneh dari keseharian MAS yang merupakan anak tunggal ini. Kalau biasa kalau ketemu kita juga dia nyapa tuh anaknya gitu, Pak, nah gitu. Semuanya keluarganya paling baik. Kita kan di sini cukup lama lah. Dari kecilnya ibunya itu yang di rumah sakit kita tahu semua tuh. Di sini tinggal sama siapa sih, Pak? Siapa aja yang tinggal di sini, Pak? Di sini ya almarhum ibu sama anak mantunya sama yang penting berempat lah sama cucunya itu. Si anaknya itu anak keberapa sih, Pak? Anak pertama. Berarti anak satu-satunya? Iya, satu-satunya. Sementara, psikolog forensik Reza Indragiri mengatakan dalam menggali keterangan pelaku anak untuk mengetahui motif, pemeriksaannya akan lebih luas atau multidimensional. Mulai dari kemungkinan masalah mental hingga ke lingkungan pendidikan.
Kalau kita bicara tentang pelaku pidana yang notabene masih berusia kanak-kanak, memang asesmen atau pemeriksaan menjadi lebih luas, menjadi lebih multidimensional. Mulai dari ada tidaknya kemungkinan yang bersangkutan memiliki masalah narkoba, miras, dan kondisi-kondisi mental tertentu. Kemudian juga berlanjut tentang fantasi-fantasi kekerasan, pola pengekspresian amarah, kestabilan maupun ketidakstabilan di lingkungan pendidikan, plus pergaulan dengan teman sebaya. Paling tidak itulah 5 atau 6 hal yang perlu ditelaah jika sekali lagi kita bicara tentang anak-anak yang melakukan tindak pidana. Dari hasil olah TKP pada Sabtu kemarin, polisi menemukan ceceran darah di sejumlah sudut ruangan. Polisi mengungkap urutan pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan MAS adalah dengan menusuk ayahnya terlebih dahulu, kemudian ibu dan neneknya. Para korban ditusuk dengan pisau dapur saat tidur. Sang ibu berhasil menyelamatkan diri dengan berlari keluar rumah. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.